bagimu negeri jiwa raga kami. Bagimu negeri jiwa raga kami. Itu jelas. Tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Tapi juga kita menghormati tokoh-tokoh. Kita hormat pada tokoh-tokoh di negeri ini. Siapapun tokohnya, siapapun beliau yang menjadi tokoh, apalagi tokoh besar, apalagi tokoh peletak dasar kenegaraan, apalagi tokoh peletak kiblat masa depan pengaturan hidup kita berbangsa dan bernegara. Orang seperti itu orang besar, Bung. Saya peneliti LIPI, saya sudah pensiun. Waktu sebagai peneliti itu bidang saya kebudayaan, tapi ada satu sisi saya mengagumi tokoh-tokoh intelektual. Di antara begitu banyak tokoh intelektual kita yang kita kagumi, kepada siapa kita menaruh rasa hormat, sehormat-hormatnya. Kalau perlu kadang-kadang rasa hormat itu dengan membuka topi begini, Bung. Apalagi kepada tokoh besar dan terbesar seperti Bung Karno. Saya membaca. Saya membaca pemikiran Bung Karno, saya membaca pikiran orang-orang lain tentang betapa besar Bung Karno. Saya membaca karya-karya orang-orang lain yang tidak setuju maupun yang setuju, yang bertengkar maupun yang tidak bertengkar dengan Bung Karno. Tapi sesudah pertengkaran pada akhirnya orang-orang tokoh-tokoh itu, mereka itu orang-orang jujur, Bung. Zaman dulu itu kita punya orang-orang itu jujur. Habis bertengkar tapi tidak bermusuhan. Apalagi sekedar berdebat di suatu media. Perdebatan seperti itu bukan permusuhan sama sekali. Bertengkar mati-matian dalam merumuskan Pancasila, bertengkar mati-matian merumuskan dasar negara. Itu pun mati-matian dan gebrak-gebrakan, tapi tidak bermusuhan. Gebrak itu hanya cara menyatakan, aku ini penting. Kalian dengarkan dulu, jangan ngomong. Nah, intinya itu, Bung. Tapi tidak bermusuhan. Saya terlalu kecil, terlalu kanak-kanak kalau mau disebut Soekarnois. Terlalu kanak-kanak itu zaman. Di zaman saya di zaman Orde Baru, Soekarnois tentu masih banyak sebanyak yang dulu. Tapi Soekarnois itu tidak ditampakkan. Dan tidak ada namanya barisan Soekarno. Dulu ada Bung barisan Soekarno. Kalau saya lahir di zaman itu, tidak ada keraguan, saya pasti ikut barisan Soekarno dan ikut pula Soekarnois. Karena apa, Bung? Yaitu karena keluhuran jiwa. Karena hebatnya beliau memandang peran dirinya sendiri. Karena keberanian beliau, Bung, memimpin dunia. Bung Karno memimpin dunia, lalu siapa yang tidak kagum? Saya juga tidak akan ragu-ragu. Kalau zaman itu saya sudah lahir, zaman itu saya sudah dewasa, pastilah saya menjadi bagian dari kawan-kawan seperjuangan yang berteriak pecah gesang derek Bung Karno. Ya, itu kultus. Tapi apakah makna kultus? Jangan terlampau disalahkan, kultus dianggap tidak baik, tapi cara kita memberi hormat yang tinggi kepada seorang tokoh macam itu,
itu tanda bahwa kita juga punya sesuatu unsur keluhuran. Tokoh-tokoh Soekarno, barisan Soekarno itu orang-orang yang memiliki keluhuran jiwa, dan karena itu melihat orang besar, jiwanya besar, mereka memberi rasa hormat, menjadi Soekarnois, menjadi barisan Soekarno, menjadi pembela Bung Karno. Itu layak, Bung, itu layak dalam hidup. Ya hidup ya jangan diminta sesempurna-sempurnanya lah. Begitu saja itu sudah hebat. Ketika ada anak Australia yang saya tidak tahu ya, Bung, Anda mahasiswa tapi kok hati Anda kok begitu getir memandang hidup. Kok Anda getirnya bukan main memandang Bung Karno itu, Anda salah makan apa di Australia? Anda keliru makan apa atau keliru minum apa, Bung? Kok kepada tokoh yang saya hormati dengan kehormatan yang sangat tinggi, kok Anda lecehkan? Anda itu diajari oleh orang tuamu atau orang tuamu siapa? Dan cita-citamu itu apa sebagai bangsa Indonesia? Kalau kau mau cita-cita menjadi orang besar, hormati orang besar, Bung. Tidak ada cara lain untuk menjadi orang besar, itu harus hormat orang besar. Supaya kau punya jejak. Jejaknya orang-orang besar itu yang kau ikuti. Tapi jejaknya orang besar juga ada di orang kecil. Orang kecil yang disayangi oleh orang-orang besar itu jangan kau abaikan. Kalau kau kepada Bung Karno berani mengatakan seperti yang kau katakan, aku niru aja ndak mau, Bung. Kasar, terlalu kasar. Kalau kau kepada Bung Karno pun begitu, gimana pada orang kecil? Gimana pada tukang cendol, tukang rujak, tukang kerak telur, tukang bajai, tukang ojek yang mengantar GoFood, GoSend, segala rupa lah, bawa food disend ke sana, bawa minuman disend ke sana, orang-orang kecil. Dan bagimu tentu itu tidak penting perannya, dan kau akan remehkan itu. Kau akan remehkan. Kalau Bung Karno kau katakan begitu, Bung, di negeri ini ada banyak orang besar. Ada banyak orang besar. Kau tidak akan bisa menjadi orang besar sebelum kau bisa hormat kepada orang besar. Tidak akan. Kalau hidupmu kau masih muda begitu, isi hatimu itu dengki, iri, getir. Kau anak siapa? Bapakmu siapa? Apakah itu didikan bapakmu? Ya, kalau itu didikan bapakmu, alangkah durjananya orang tuamu, tapi saya tidak percaya. Kedurjanaan barangkali dimulai dari kau. Barangkali orang tuamu, kakekmu, turun ke sana. Siapa tahu jangan-jangan ada yang berteman dengan Bung Karno. Dan siapa tahu jangan-jangan di antara mereka itu sama dengan saya, angkat topi tinggi-tinggi. Angkat topi. Angkat tangan, hormat setinggi-tingginya. Copot topi, hormat pada Bung Karno. Jangan-jangan ada di antara keluargamu yang begitu, Bung. Karena Bung Karno itu dihormati oleh makhluk apa saja yang kakinya dua, tangannya dua, dan berkata-kata. Musuh aja hormat. Musuh aja hormat, Bung. Musuh aja hormat pada Bung Karno. Tentu saja tidak karena beliau sempurna. Justru itu karena beliau tidak sempurna. Beliau tidak sempurna tapi mampu mengundang keterpesonaan. Mampu menimbulkan keharuan. Bung, kalau kau tahu Bung Karno, bagaimana beliau sebagai pemimpin itu menampakkan watak uraan. Uraan, tahu Anda artinya uraan? Pasti tidak tahu, saya kasih tahu ya.
Uraan itu kata yang digunakan oleh Rendra, seniman, penyair, dramawan yang menganggap dirinya kaum urakan. Kaum urakan ialah kaum yang hidupnya tidak konvensional, yang hidupnya kreatif. Kreatif. Bung Karno kurang kreatif apa menjadi pemimpin dunia, menggelar suatu konferensi Asia Afrika tahun 55. Konferensi Asia Afrika itu konferensinya golongan pemimpin-pemimpin dan bangsa-bangsa yang baru muncul, new emerging countries, new emerging leaders, new emerging forces. Kau nggak tahu itu, dan kau, Bung, kalau kau tahu kau akan terpesona, kau akan jatuh cinta pada Bung Karno, gue jamin. Banyak dulu orang tidak suka Gus Dur, tapi begitu suka Gus Dur tergila-gila. Kalau lu mau bicara tentang Gus Dur, aku bisa ngeladeni. Kau minta pembicaraan berapa jam, berapa malam, aku bisa ngeladeni. Tapi tentang Bung Karno, saya ladenilah sedikit saja. Tapi ingat, Bung Karno semacam itu. Tokoh dunia. Bukan sekedar tokoh Indonesia pun, tokoh dunia. Peletak dasar bagaimana negara kita itu kita desain. Bagaimana mendesain kebudayaan. Kaum muslim, jadilah muslim Indonesia. Tidak perlu kau jadi orang Arab. Karena jadi muslim Indonesia, kau sudah muslim. Kau sudah jadi umatnya Rasulullah. Dan kau berada di jalan yang lurus. Kau Katolik, iya Katolik Indonesia. Tidak usah Roma ya Roma. Tapi kan kau di Indonesia, Katolik. Dan jadilah Katolik Indonesia. Itu yang hidup dengan masyarakat kampung, di pedesaan-pedesaan yang dengan orang-orang kecil. Katolik yang keren, kau jadi Hindu, jangan jadi orang India, jadilah Hindu, Jawa, Hindu, Indonesia, Hindu. Kau dengan Hindu Indonesia itu kau sudah mulia semulia Hindu di India. Kau jadi agama apa, Buddha dan sebagainya, jadilah Buddha Indonesia. Dan itu terhormat. Kau jadi banteng, kau jadi pimpinan banteng, rohaniwan. Begitu, Bung. Apa kau bisa jadi Islam? Kau ini anak Islam atau anak apa? Kalau kau anak Islam, apakah kau bisa menjadi Islam yang moderat, Islam yang luhur, Islam yang jalan tengah? Jangan-jangan kau itu anak kadrun. Kau didikan kadrun. Karena kau dengki kepada Bung Karno, itu tanda-tandanya para kadrun. Dan kemudian kau meremehkan Mbak Mega. Bung, kau tahu Korea Kino itu diremehkan orang di Filipina. Diremehkan, ini ibu rumah tangga ini mau apa? Begitu jadi presiden menggebrak kepemimpinan demokrasi ditata dengan bagus. Kau kira hanya di Filipina ada perempuan maju demokratis menjadi pemimpin menggebrak? Kau kiranya Korea Kino, orang yang kau katakan dengan kata-kata busuk. Hatimu penuh kebusukan dan mulutmu menjadi saluran kebusukan itu. Silakan, Bung, kau masih muda. Kau masih boleh membenci seluruh dunia ini. Tapi jangan membenci perempuan. Karena perempuan itu ibumu, Bung. Perempuan itu representasi dari ibumu, perempuan itu representasi dari kakak perempuanmu, adik perempuanmu, ponakanmu, bulekmu, budemu, dan sebagainya. Itu perempuan-perempuan itu, Bung. Jangan kau benci. Kau boleh membenci apa saja. Sampai tiba saatnya kau akan menjadi sadar. Terpana, speechless. Cep lakep, kamu tidak bisa ngomong apa-apa. Karena kamu sadar, Masya Allah, aku telah begini.
napasmu terengah-engah, jantungmu dipicu dengan gerak yang begitu cepat dan kepalamu terasa seperti mau copot karena kau menyadari kesalahanmu. Saya tidak ingin sok-sok membela orang, tapi kebenaran wajib. Saya peneliti, Bung. Peneliti itu sebutlah ilmuwan. Ilmuwan itu pencari kebenaran. Kalau kebenaran dikoyak-koyak, kalau duit kau koyak-koyak itu urusanmu, ya koyaklah kalau kau punya. Tapi jangan mengoyak-ngoyak kebenaran, Bung. Kau sekolah di Australia, sekolah apa? Kalau tidak sedang belajar kebenaran. Jadilah intelektual. Apapun bidangmu, kau adalah penyembah kebenaran ibaratnya. Bung, jangan keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu boleh disebut sang kebenaran. Ya, Buddha Gautama bicara tentang Tuhan itu the ultimate truth. Telah ketemu pada kebenaran mutlak, kebenaran yang tak bisa dibantah lagi. Dahulu ya tidak sekolah seperti kamu. Kamu sekolah lah ya setengah ecek-ecek atau apa kau lakukanlah. Dengan jiwamu yang masih penuh ecek-ecek itu, kau terpaksa menjadi ecek-ecek, Bung. Tapi kalau kau menyadari bahwa seorang pencari kebenaran tidak boleh meremehkan perempuan. Kalau sekolah antropologi seperti saya, kau akan ketemu dengan feminism, dengan cultural studies. Di situ ada studi tentang perempuan, di situ akan ada studi tentang menghormati. Dan kau akan menjadi orang yang begitu hormat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Jangan kau bilang ini, kau bilang itu dengan kata-katamu. Bu Mega seorang yang bukan lahir dari ibu, lahir dari dunia sosial politik, penuh kegetiran. Tapi ini putri Presiden Soekarno, putri seorang pemberontak, putri seorang pembebas, berontak pada Belanda dengan Indonesia menggugat dengan pertempuran. Di saat genting semacam itu, ya belum melahir, beliau memiliki putri. Putri ini disayang dan putrinya ini, Bung, putrinya ini, perhatikan, is the only woman sekarang ini loh ya. Saya tidak lihat yang lain-lain yang running the political parties. Terhormat. Bung, sampai beliau bisa memimpin begitu banyak kaum laki-laki dan dan berhadapan dengan para tokoh laki-laki. Banyak tokoh laki-laki yang hebat-hebat, mimpin partai jebol, rontok, bikin partai lagi, jebol, rontok, bikin Mbak Mega, Ibu Megawati Soekarno Putri bikin PDI Perjuangan. Dan lahirlah PDI Perjuangan seperti yang sekarang. Sampai beliau itu bilang begini loh, Bung. Berilah aku mandat, berilah leadership di kekuasaan ini, jangan ada terlalu banyak cincong. Bung, beliau punya namanya karomah. Jangan kau remehkan, beliau punya karomah. Kalau kau ketemu pemimpin perempuan di desa, Bung, yang jauh lebih sederhana dari beliau. Jauh lebih sederhana. Itu juga banyak pada level-level yang lebih rendah. Ngomongnya decisive, ngomongnya itu berpengaruh, ngomongnya itu menggetarkan jiwamu. Kalau kau dekat Bu Mega, niscaya kau akan mengalami itu. Tapi mari kita ngomong di level desa, kecil-kecil. Banyak perempuan-perempuan begitu dan kau akan terlungu-lungu. Dan kau akan sadar
bahwa kau memanjakan kejahatan, kau memanjakan keburukan, kau memanjakan kedengkian demi kedengkian, kedengkian demi kedengkian kepada sesama. Kau mau jadi apa? Kau mau jadi apa? Bung, saya ndak marah, Bung. Untuk apa saya memarahi kamu? Untuk apa? Kamu ponakan bukan, saudara bukan. Kamu mau jadi apapun ya silahkanlah, mau jadi begitu silahkan. Tapi sebagai orang yang masih sedang mencari kebenaran, sekalipun saya sudah pensiun sebagai peneliti, saya tidak otomatis pensiun mencari kebenaran. Saya masih bertanya. Dan saya tahu bahwa Anda mengoyak-ngoyak kebenaran. Kalau engkau seorang terpelajar yang menjunjung tinggi pemikiran dan jiwa, hati, pikiran dan hati, kau junjung bersama-sama, kau letakkan sebagai instrumenmu mencari kebenaran, kau akan mendengar. Saya pengagum, terpesona pada Bung Karno karena saya membaca, karena saya meneliti. Kalau saya disebut Soekarnois, itu kalau ada orang yang kurang pekerjaan dan menyebut saya Soekarnois, itu niscaya saya akan terima dengan baik. Kalau saya disebut oleh orang, kalau ada orang yang menyebut bahwa saya ini juga barisan Soekarno, seperti barisan Soekarno ketika saya masih kecil, yang ketika saya belum tahu apa-apa, maka saya akan senang sekali. Apapun kalau saya dikaitkan dengan Bung Karno, saya senang. Tapi otomatis Bung, apa yang dikaitkan dengan Bung Karno itu harus berkaitan juga dengan generasi penerusnya. Mbak Mega, Pak Guntur segala rupa itu juga hebat Bung, biarpun nggak masuk di partai politik, beliau itu juga orang yang merupakan cerminan Bung Karno, tapi tidak pernah dikatakan kemana-mana, aku cerminan bapak, aku punya pikiran seperti bapakku, tapi aku tidak masuk dunia partai. Karena ada Bung wilayah lain. Dan kau akan katakan apa pada orang-orang begitu? Ini ya tidak bisa Bung, kau meremehkan. Mesti kau lihat sendirimu sendiri apa, bapakmu itu apa, ibumu apa, dan sebagainya. Kalau bapakmu lebih besar lagi, ya alhamdulillah. Tapi mengapa kalau bapakmu besar kok kau menjadi sekecil percil begitu, itu apa sebabnya? Begitu Bung, harap you catat, kita sama-sama. Kalau kau mencari kebenaran, aku pun tidak diragukan. Aku mencari kebenaran dan kita berselisih faham, berselisih dalam cara mendefinisikan kebenaran. Berselisih tidak masalah, kau punya cara sendiri, aku punya cara sendiri. Kita sedang tidak di jalur yang sama. Salam Bung, salam, jangan diterus-teruskan edan-edanan seperti itu. Salam.